Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai benua yang ada di bumi. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari benua-benua yang ada di bumi. Ada benua Asia, kemudian kita juga sudah mempelajari benua Eropa. Lalu setelah benua Eropa kita ada benua Afrika. Kemudian habis benua Afrika kita mempelajari benua Amerika juga, ya. Sedikit banyak kalian sudah mulai memahami pembagian benua yang ada di dunia ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas benua selanjutnya, yaitu benua Australia. Baik anak-anakku sekalian, benua Australia. Kita mempelajari dulu tentang sejarah daripada benua Australia. Baik, Australia berasal dari kata Australis yang dalam bahasa Latin berarti selatan. Terra Australis Incognita. Dalam cerita Romawi berarti daerah selatan yang tidak diketahui. Australia pertama kali ditemukan oleh pelaut Eropa yang bernama William James pada tahun 1606 di Tanjung York. Penemu yang disebut New Holland ini berhasil dipetakan, terutama pesisir barat dan utara. Kemudian pada tahun 1770, James Cook datang sebagai wakil Britania Raya dan menamainya New South Wales. Itu adalah sedikit sejarah daripada benua Australia. Baik, kita bisa melihat di sini ya, gambar benua Australia, ya. Lalu, kalau kita berbicara pembagian wilayah, Australia ini dibagi menjadi 6 wilayah bagian, ya, dan 2 teritorium. Yang pertama, negara bagian Australia Barat. Yang kedua, negara bagian Australia Selatan. Yang ketiga, negara bagian Queensland. Yang keempat, negara bagian New South Wales. Yang kelima, negara bagian Victoria. Dan yang keenam, yaitu negara bagian Tasmania. Kemudian, 2 teritorium. Yang pertama ada teritorium Australia Utara. Dan yang kedua, teritorium Canberra. Kalau kita berbicara benua Australia, kita mengenal benua Australia itu adalah suatu benua yang kepadatan penduduk benua Australia itu paling rendah dibandingkan benua lainnya. Yang kedua, mayoritas penduduk Australia itu dari negara Inggris. Oleh sebab itu, mungkin bisa kita lihat dari perawakan
orang-orang Australia, ya. Mereka itu memang seperti orang Inggris gitu ya. Mungkin kalau kita suka sepak bola, kalau kita melihat orang-orang Australia main bola, main sepak bola, itu memang dari postur tubuhnya seperti orang-orang Inggris. Nah, disinilah ya bahwasannya tadi dikatakan kenapa seperti itu, karena memang mayoritas penduduk benua Australia itu dari negara Inggris, jadi keturunan dari negara Inggris. Kemudian mayoritas penduduk negara Australia atau 85%-nya tinggal di kota pelabuhan tepi pantai. Yang keempat, Australia sebagai tujuan imigran atau pendatang dari negara Asia dan Afrika. Nah, jadi memang Australia ini juga sebagai tempat tujuan daripada para pendatang dari negara-negara lain, khususnya dari benua Asia dan benua Afrika. Yang kelima, penduduk Australia memiliki budaya yang beragam. Dan satu hal yang pasti, penduduk asli Australia adalah aborigin dengan senjata tradisionalnya yang terkenal dengan nama bumerang. Jadi, penduduk asli daripada Australia itu sendiri yaitu suku aborigin. Ya, kalau penduduk pendatang itu paling banyak dari negara Inggris, tetapi penduduk asli ya dari Australia itu adalah aborigin. Jangan sampai lupa ya. Kalau ada pertanyaan misalnya sebutkan penduduk suku asli daripada Australia, yaitu adalah suku aborigin. Ya, senjata khasnya yang terkenal dengan nama bumerang. Kemudian, kalau kita berbicara keadaan sosial ekonomi Australia. Australia ini merupakan negara pertanian, ya. Hasil-hasil pertanian dari Australia ini itu kualitasnya sangat baik. Karena di sana itu pertaniannya sudah menggunakan teknologi yang cukup maju dibanding dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu mungkin kalau kita ke supermarket untuk membeli buah, kalau buah yang berasal dari pertanian Australia itu harganya agak sedikit mahal. Karena apa? Karena memang kualitas daripada buah-buahan ataupun sayur-sayurannya memang di atas rata-rata daripada negara lain. Yang kedua, Australia itu juga dikenal sebagai penghasil wool. Nah, wool itu apa? Wool itu adalah bulu domba ya, yang sudah diolah menjadi benang. Dan Australia ini adalah penghasil wool terbesar di dunia. Berarti Australia itu selain pertanian juga mengandalkan peternakannya. Nah, ya ini yang ketiga. Australia adalah pengekspor hasil pertanian dan peternakan. Jadi memang mungkin karena memang letak wilayahnya ya. Kemudian iklimnya di sana itu memang cocok untuk pertanian dan juga perkebunan. Ya, dan juga bisa untuk peternakan. Jadi sudah kebayang ya benua Australia itu seperti apa gitu. Ya sebetulnya di Indonesia juga nggak beda jauh dengan Australia kalau untuk masalah keadaan lahannya. Tetapi memang kembali lagi kepada sumber daya manusianya untuk bisa mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Yang keempat, pendapatan per kapita penduduk Australia itu digolongkan tinggi. Ya. Bisa dibayangkan, Australia itu adalah negara yang mengandalkan dari hasil pertanian dan juga peternakan. Mereka bisa dikatakan negara yang mempunyai pendapatan penduduk tertinggi lah dibandingkan negara-negara lain. Nah,
Sebetulnya itu bisa kita jadikan motivasi untuk negara kita gitu. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya kita juga tidak kalah kalau untuk masalah kesuburan tanah, untuk masalah alam, kita juga nggak kalah. Sumber daya alam kita luar biasa. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita mengelolanya agar sumber daya alam itu bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang maju, khususnya di bidang perekonomian masyarakat. Kita tidak ada salahnya sebetulnya untuk melihat negara-negara lain, tidak ada salah. Karena memang kita itu harus bisa mencontoh ataupun mengambil pelajaran kenapa sih negara-negara lain bisa maju. Kenapa kita misalnya stuck seperti ini gitu. Nah, disitulah kita harus bisa mempelajari. Dan ini bagaimanapun menjadi tongkat estafet kalian sebagai penerus daripada bangsa ini. Itulah gunanya kita belajar. Untuk kita memperbaiki diri, untuk menjadi generasi muda penerus bangsa yang bisa membawa negara ini menjadi lebih baik. Lalu kita berbicara keadaan alam. Australia merupakan benua terkecil ya dibanding benua-benua lainnya ya. Jika dilihat dari segi relief, maka benua ini relatif paling datar karena hanya terdiri atas gurun, dataran rendah, plato, dan sedikit perbukitan di bagian timurnya. Lalu kita berbicara iklim ya atau cuaca. Iklim di Australia sangat dipengaruhi oleh arus samudra, termasuk di Pol Samudra Hindia ya, yang berkorelasi dengan kekeringan yang berkala. Dan sistem tekanan rendah tropis bermusim yang menghasilkan siklon di utara Australia. Faktor ini mengimbasi curah hujan yang variatif dari tahun ke tahun. Sebagian besar utara negara ini memiliki iklim hujan. Musim panas dominan tropis ya. Kemudian di bawah 3/4 Australia terletak sebuah gurun atau zona kurang subur. Nah, jadi memang di Australia ini ya ada perbedaan iklim di masing-masing bagian wilayahnya. Nah, disinilah ya memang suatu benua itu di setiap bagiannya ada perbedaan-perbedaan iklim tergantung daripada letak geografisnya. Lalu contoh fauna daripada Australia. Ya, di sini kita lihat ada kanguru. Nah, ini ciri khas daripada Australia. Kemudian ada cendrawasih, ya. Kemudian ada koala. Nah, kalau cendrawasih di Indonesia juga ada, kanguru juga ada. Ya, tepatnya di mana? Di Papua. Memang kan Papua dengan Australia itu tidak begitu jauh ya letak wilayahnya. Otomatis penyebaran binatangnya pun ya faunanya pun memang istilahnya itu tidak berbeda jauh lah gitu ya. Tapi kalau koala memang itu ciri khas daripada Australia. Lalu kita akan berbicara benua Antartika karena benua Antartika ini tidak begitu banyak. Jadi saya gabungkan saja pertemuan kali ini dua benua langsung, yaitu benua Australia dan benua Antartika. Di awal ya, saya mengatakan benua Antartika ini adalah salah satu benua yang memang agak misterius gitu ya. Bisa dilihat nanti di sini. Nah, kalau kita berbicara letak wilayah daripada benua Antartika. Luas benua Antartika ini 14.252.50 km persegi. Ya. Batas-batas wilayahnya sebelah utara dengan Laut Arktik, sebelah selatan dengan Samudra Hindia,
sebelah timur dengan Samudra Pasifik, Selat Bering, sebelah barat dengan Laut Merah, Laut Tengah, dan Pegunungan Ural. Kalau kita berbicara benua yang satu ini mempunyai karakteristik hampir seluruh daratannya tertutup es tebal, luar biasa ya. Bisa kebayang ya bagaimana benua Antartika ini gitu. Kemudian tidak dapat dihuni manusia karena suhunya sangat dingin dan juga miskin karena memang tidak ada yang bisa diolah sumber daya alamnya di sana. Sumber daya alamnya itu kalau dilihat memang kalau dilapisi oleh es ya, menanam juga tidak bisa, barang tambang juga tidak ada. Oleh sebab itu memang benua Antartika ini sangat sulit untuk dihuni oleh manusia karena mereka tidak bisa berusaha untuk menghidupi dirinya gitu ya. Lalu dikelilingi oleh samudra-samudra besar di dunia dan iklimnya merupakan perpaduan antara badai salju dan juga udara yang sangat dingin dan hembusan angin yang kencang. Nah, kalau dilihat dari iklim seperti ini, agak sulit manusia untuk bisa bertahan hidup. Nah, oleh sebab itu memang benua Antartika itu memang benua yang sebetulnya tidak layak huni. Karena memang iklimnya juga tidak mendukung. Sumber daya alamnya juga tidak mendukung. Kemudian suhu pada bulan Juni, puncak musim dingin, mencapai minus 40 derajat Celcius. Bahkan di daerah pedalaman mencapai minus 70 derajat Celcius. Dan juga flora dan fauna yang ada juga terbatas. Nah, memang kalau kita berbicara daripada flora dan fauna itu kan makhluk hidup. Memang juga kalau dengan kondisi seperti itu, di sana juga flora dan faunanya juga tidak banyak istilahnya jenisnya. Karena memang untuk bertahan hidup di sana itu sangat sulit sekali. Kalau kita lihat dari iklimnya, suhunya seperti itu. Ya, karena memang benua Antartika ini ya masih dikatakan benua yang sangat misterius seperti itu. Karena memang tidak mendukung untuk kehidupan manusia. Nah, iklim di daerah ini adalah iklim kutub. Suhu daratan Antartika lebih dingin daripada kutub utara. Hal ini terjadi karena sebagian besar benua Antartika terdiri dari gunung-gunung tinggi. Ya, suhu di benua Antartika terendah mencapai minus 89 derajat. Dan suhu rata-ratanya itu sekitar minus 37 derajat Celcius. Otomatis titik beku itu dilewati. Nah, disitulah ya. Makanya dikatakan kalau benua Antartika ini adalah benua yang memang tidak layak huni oleh manusia. Nah, ini terakhir saya berikan gambaran tentang benua Antartika. Bisa dilihat ya. Luar biasa nih pegunungan daerah-daerahnya seperti ini. Oh, lihat ya. Inilah salah satu contoh keadaan daripada benua Antartika. Memang kalau untuk keindahan ya bagus. Tetapi tidak bisa untuk dihuni oleh manusia karena memang kondisinya seperti ini. Baiklah anak-anakku sekalian. Inilah gambaran daripada benua-benua yang ada di dunia. Ya mungkin saya juga sadar karena keadaan begini kita juga belajar kurang maksimal. Tapi mudah-mudahan kalau kita memang insya Allah keadaan sudah membaik ya, kita akan bisa kembali ke sekolah untuk belajar sebagaimana biasanya. Baik anak-anakku, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Untuk minggu depan kita akan membahas topik yang berbeda karena memang untuk topik benua sudah selesai di minggu ini. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk absensi di V-Class dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang nantinya akan saya berikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak.
Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.